betul-betul susah ya. untuk saya capai. Berarti awalnya langsung mengerti atau enggak? Atau ada sebuah awalnya proses? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Motivasinya satu, ingin mengabdi. Terus yang lainnya? Ya, saya ikut serta juga dalam berperan dalam pembangunan desa, baik itu berupa infrastruktur. Sora Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kembali di Sora Kertawangi, yaitu saluran olah rasa dan karya Kertawangi. Dari Kertawangi membangun negeri. Hari ini kedatangan lagi orang yang spesial. Jadi tiada narasumber kecuali orang yang spesial. Jadi yang datang ke sini itu yang betul-betul spesial dan berperan dalam membangun negeri di Desa Kertawangi. Nah, sudah ada di hadapan kita. Wih, senyumnya Masya Allah. Nah ini kalau di desa nih sepertinya saingan Pak Kades nih. nah ini Pak Dedi, tepuk tangan buat Pak Dedi. Ya. Nah Pak Dedi ini di desa ini spesial. Kenapa? Karena data segala sesuatu peradministrasian penduduk ini Pak Dedi. Nah, Pak Dedi ini di KAUR pemerintahan. Nah, jadi tentang data kependudukan, jumlah. Kasih pemerintahan, Pak Iwan. Bukan KAUR. Oh, kasih pemerintahan. Salah. Maksudnya kasih pemerintahan, kasih pem. Nah, jadi ini sangat berperan. Kenapa? Karena semua pengadministrasian ada di situ ya. Tentang jumlah penduduk, laki-laki, perempuan, janda ada. Wih, janda juga. Wih, saya jadi ingat lagi Kang Idam. Kang Idam, nah ini selain di KAUR Kesra, nah ini dikasih pemerintahan data janda ada. Ya jadi bisa ya kita kasih. Anaknya kan masih muda-muda ya. Oh, banyak. Iya kan janda anaknya masih muda-muda ya, ada yang 25, 30 ya. Itu anaknya ya. Anaknya. Kalau ibunya emang udah tua kan 10 tahun ke atas. Nah, Pak Dedi ini itu sebagai kasih pemerintahan. Jadi data kependudukan, nah ini ada di Pak Dedi, yang lahir, yang meninggal, nah ada. Nah, terus perkembangan ya, organisasi ada dikasih pemerintahan. Nah, program-program juga kan tentunya berkaitan dan ada di kasih pemerintahan. Nah, Pak Dedi berapa tahun di desa? Di desa Pak Iwan, saya sudah dari mulai 2013 berarti sekitar kurang lebih 12 tahun ya. Oh, 12 tahun. Cukup lama. 12 tahun. Ada 12 janda yang kenal, yang akrab? Lebih kayaknya. Lebih. Kalau rata-rata sehari 5 aja. Aduh. Nah, berarti kan 12 tahun nih. Nah, saya ingin tanya selama 12 tahun. Kan biasanya kan di pemerintahan desa tuh ganti kepala desa, kadang-kadang rotasi, kadang-kadang ganti dari baru lagi. Nah, kan Pak Dedi ini 12 tahun. Menurut saya waktu yang sangat lama gitu ya. Kenapa sih tidak keluar atau tidak saya ini terlalu lama misalkan gitunya. Nah, tetap saja di desa intinya ya. Apa yang menjadi motivasi Pak Dedi bergabung atau menjadi kasih pemerintahan di Desa Kertawangi? Baik, Pak Iwan, terima kasih. Saya termotivasi di desa, terutama di kasih pemerintahan, yaitu yang pertama saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Sebentar, jangan diteruskan dulu. Tepuk tangan dulu, ingin mengabdi. Ya, lanjut. Ingin mengabdi ke masyarakat ya tentunya dalam hal pelayanan. Juga ternyata masuk di kasih pemerintahan, ikut serta dalam kegiatan juga pembangunan desa. Yang sekarang alhamdulillah di Desa Kertawangi dipimpin oleh Pak Yanto bin Surya. Wis kadesnya Pak Yanto. Kadesnya Pak Yanto bin Surya. Nah, nanti kapan-kapan kita undang ya. Siap, Pak. Ya, siap. Jadi motivasinya satu, ingin mengabdi. Terus yang lainnya? Saya ikut serta juga dalam berperan dalam pembangunan desa, baik itu berupa infrastruktur ataupun dalam pengembangan kesehatan, pendidikan, dan lainnya banyak. Gitu Pak Iwan. Berarti mengabdi
mendedikasikan diri ya tadi pembangunan di kesehatan ataupun di bidang-bidang yang lain. Karena ini menjadi sebuah kesempatan ya. Nah, karena kan kalau kita tidak desa kan ya sebenarnya bisa saja mengabdi. Cuman kan dengan kita berposisi di desa, nah berarti kan langkah kita lebih punya kapasitas. Dan yang lebih ini Pak Ewon berarti yang lebih saya dari 2013 pengalaman yang terbesar yang saya dapatkan dikasih pemerintah di desa Kertawanggi. Pengalaman yang yang besar ya. Oh, yang besar. Yang tadinya saya tidak tahu masalah di kepemerintahan, sekarang kan jadi tahu. Itu pengalaman yang wah betul-betul susah untuk saya capai. Berarti awalnya langsung mengerti atau enggak? Atau ada sebuah awalnya proses? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Tidak mengerti. Tidak mengerti. Tapi kan kalau di desa itu kan tidak boleh belajar kan? Ya, karena nggak ada sekolahnya. Ya, maksudnya begini. Satu, tidak ada sekolahnya. Maksudnya kan gini, kadang-kadang kan orang, kenapa kamu ingin bekerja di desa? Saya ingin belajar. Kan belajar bukan di desa, harus di sekolah kan. Tapi di desa itu sebuah sarana pengabdian. Sebuah sarana mendedikasikan diri untuk membangun negeri. Nah, jadi tadi Pak Dedi motivasinya adalah mengabdi dan mendedikasikan diri untuk membangun negeri, khususnya di Kertawanggi. Betul. Ini luar biasa ya. Jadi kalau tidak ada motivasi itu, ya tentunya prestasi-prestasi yang prestasi-prestasi yang ada tidak akan didapatkan. Betul. Kalau tidak ada jiwa ingin mengabdi, ingin mendedikasikan diri. Kadang kan ada juga yang motivasinya, kenapa ingin bekerja di desa? Satu, ingin belajar, itu harus dicoret tuh. Kenapa? Karena tidak boleh. Tapi di desa terus mengaplikasikan. Yang kedua, misalkan saya ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebenarnya sih boleh saja, tapi jangan dijadikan motivasi yang utama. Nah, kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, saya pernah ngobrol, saya pernah melihat, saya juga punya teman, beberapa teman Pemdes ya, apakah di Kertawanggi ataupun di desa lain, sebenarnya biasa-biasa saja kehidupannya. Ya, kalau tidak ada motivasi yang tadi, sepertinya sudah pada keluar ya. Ya misalkan jarang kan yang, saya jadi kasih pemerintahan, dia punya Alphard, atau misalkan rumahnya di Villa Istana Bunga tingkat 3 ya, tingkat 3. Nah, jarang kan? Nah, tapi kan itu untungnya yang menjadi motivasinya adalah pengabdian dan mendedikasikan diri untuk membangun negeri. Betul. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi motivasi oleh Pak Dedi, nah itu menjadi kebaikan dan pahala di kemudian hari ya. Nah, Kertawanggi sudah 12 tahun, 13 tahun Bapak ya di desa Kertawanggi. Nah, ada yang unik nggak? Atau dulu atau sekarang? Atau apa sih yang bedanya dulu dengan sekarang di pemerintahan desa Kertawanggi? Atau yang unik di desa Kertawanggi? Betul kawan, semenjak kepemimpinan Pak Yanto Bisya ke desa Kertawanggi, unik sih banyak. Contoh aja di desa-desa yang lain sih ada unik seperti kuliner, ada juga pemandangan alamnya ataupun yang lainnya. Tapi di desa Kertawanggi unik, betul-betul unik. Apa yang uniknya tuh? Uniknya kalau di desa Kertawanggi ada namanya kampung sampah, kurang sampah. Kampung kurang sampah. Nggak ada di desa yang lain yang nanti kita undang ya. Ada kampung kurang sampah. Ada kampung kurang sampah. Di orang lain atau di desa-desa yang lain justru sampah itu banyak ya. Justru kalau di Kertawanggi, Pak Ewon, yang namanya itu kampung kurang sampah. Tapi itu betul-betul memang real, tidak ada sampah. Jadi kekurangan sampah, apalagi di dalamnya itu ada anggotanya yang namanya pemburu sampah. Unik juga kan pemburu sampah. Unik juga, betul. Ada unik pemburu sampah, kampung kurang sampah. Saya bilang tadi kalau untuk kuliner, pemandangan alamnya itu udah biasa. Sebenarnya di desa yang lain juga banyak yang justru kalau di desa Kertawanggi, Pak Ewon, justru itu yang namanya kampung kurang sampah. Terus ada pemburu langsung kelola di situ. Betul, karena di situ ada pemburu sampah. Luar biasa. Ada kampung kurang sampah, ada pemburu sampah, apalagi pemburu sampah, kampung kurang sampah, banyak sebetulnya. TIC. Ada TIC. TIC itu apa? Tour Information Center. Tourist Information Center. Kan di tempat lain tidak ada. Tidak ada. Kampung Inggris. Kampung Inggris.
Ya. Luar biasa. Jadi di Desa Ketawang ini banyak yang unik. Banyak yang unik. Nah, tentunya kenapa banyak yang unik ya? Karena kasih pemerintahannya tadi siap mendedikasikan diri untuk negeri di Desa Ketawang, yang akhirnya ada program-program kebijakan-kebijakan kepala desa akhirnya dilaksanakan dengan baik dan akhirnya menjadi sebuah prestasi. Ya, sekali lagi tepuk tangan ya buat Pak Dede ya. Nah, kan Pak Dede itu kasih pemerintahan, berarti kan data tentang penduduk ya, data tentang IDM, data tentang semua kan ada di situ. Ya, tantangan apa? Nah, dikasih pemerintahan dengan sistem kependudukan. Apa tantangan di sistem kependudukan? Kayaknya tantangan itu kalau di kependudukan yaitu ada dari demografi dan sosial, Pak Ewon. Karena tidak menutup mata itu perubahan usia juga, terus sosial juga itu sangat mempengaruhi ke sistem pendidikan, sistem kependudukan, terutama di bidang sosial. Bidang sosial. Itu sangat mempengaruhi itu untuk menyikapinya dengan tantangan itu. Saya kira untuk menyikapinya memang kita harus ada strategi dan teknik kayaknya. Strategi dan teknik yang contohnya bisa saja kita bisa berkomunikasi dengan organisasi. Kalau di sini mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, ya, ataupun organisasi yang lainnya, atau bisa saja termasuk dengan individunya. Yang penting berarti ada tujuan dan maksud yang sama. Berarti kuncinya tadi komunikasi. Komunikasi. Ya. Jadi kuncinya komunikasi. Jadi pada saat kita komunikasinya baik, sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Betul, Pak. Kecuali dengan komunikasi. Betul, Pak. Nah, ada nggak perkembangan selama Pak Dede menjadi kasih pemerintahan, misalkan status desa atau keadaan desa ataupun status kultur masyarakat gitu dengan Pak Dede selama 12 tahun kurang lebih. Nah, itu ada nggak tentunya banyak sekali, apalagi sekarang berarti semenjak dipimpin oleh Pak Kades Yanto Binsure ya, karena saya dikasih pemerintahan itu megang yang namanya profil desa, terus IDM, indeks desa membangun. Karena indeks desa membangun itu sekarang alhamdulillah jadi desa mandiri, yang tadinya juga belum mandiri. Nah, di dalamnya kenapa Desa Kertawangi bisa jadi desa mandiri? Karena di dalamnya memang ada nilai-nilai yang menjadi nilai plus, itu yang tadi wisatanya, tentang lingkungannya, tentang kesehatannya gitu. Itu menjadi nilai plus. Akhirnya sekarang alhamdulillah, berarti karena tadi jadi bisa meningkat dengan tadi, berarti otomatis Kertawangi menjadi desa mandiri. Nih terakhir nih, karena waktu juga yang akan memisahkan kita. Sebenarnya kita ingin terus berbincang karena banyak ilmu yang harus digali, yang mudah-mudahan di Sora Kertawangi ini bisa menjadi bahan inspirasi buat teman-teman di luar sana. Tadi sudah ya, kuncinya ada niat untuk mengabdikan diri, ya, ada niat untuk mengabdikan diri, ya. Nah, sebelum kita closing, ada nggak kelemahan Pak Kades itu? Maksudnya boleh nanti biar saya sampaikan, atau keluhan atau kan tadi kan nih yang baik-baiknya. Nah, ada nggak untuk evaluasi yang nanti saya sampaikan ke Pak Yanto Binsurya? Terima kasih Pak Ewon. Bukannya saya karena anak buah Pak Yanto Binsurya. Gak apa-apa, maksudnya mumpung nggak ada, biar nanti saya sampaikan. Saya sementara sampai saat ini memang tidak ada keluhan untuk Pak Kades Pak Yanto Binsurya. Terus terang, tidak ada keluhan, tidak ada. Nah, bukan karena dekat saya kan? Oh, tidak ada Pak. Ini dari betul-betul dari keluar dari hati nurani sendiri. Siap. Gitu. Cuman
Saya titip Decuman nih, saja Decuman. untuk Pak Yanto di acara ini mungkin bisa didengarkan sama Pak Yanto bin Sure ya. Yang sekarang sudah berkembang, yang sekarang sudah ini, untuk tahun depannya lebih ditingkatkan kembali. Wih, siap, nanti kita sampaikan Pak Yanto bin Sure. Aduh, baik ya. Terakhir sebelum kita pamit, nah boleh statement Pak Dedi untuk dan agar menjadi motivasi buat rekan-rekan di sana. Dan lupa sebelum statement terakhir, subscribe dulu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Iya, terima kasih. Dengan mensubscribe berarti mendukung kemajuan Desa Kertawangi. Dengan mendukung kemajuan Desa Kertawangi berarti mendukung kemajuan negeri. Terima kasih. Semoga menjadi kebaikan. Yes. Boleh terakhir, pada terakhir buat rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang di luar sana, apalagi seprofesi dengan di desa sebagai kasih pemerintahan, memang untuk jadi kasih pemerintahan dibilang ringan tidak ringan, berat tidak berat. Untuk kerja, untuk urusan kantor, anggap saja itu kantor kita sendiri. Untuk pekerjaan, jangan dibawa susah, kita enjoy saja. Wis, luar biasa. Jadi kita enjoy saja, insya Allah, untuk tidak ada beban yang jadi berat lah. Iya. Jadi ringan lah gitu. Bawa enjoy saja, malahan kalau bisa dibawa untuk sambil gurau, ya kita bawa sambil gurau saja. Ya, gitu. Dinikmati. Ya. Dinikmati betul Pak. Kita dinikmati. Ya. Kayak menikmati hidup saja Pak. Ya. Siap. Berarti kuncinya, agar sukses dalam menjalankan pemerintahan tadi sudah disampaikan. Kuncinya sederhana ya. Betul. Yang pertama, niatkan mengabdi, yang kedua niatkan mendedikasikan diri untuk membangun negeri, dan yang ketiga nikmati apa yang sedang kita dapatkan hari ini. Betul Pak Won. Saya Sri Pewon di Suara Kertawangi. Dari Kertawangi membangun negeri. Terima kasih. Suara Kertawangi.